Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Maizara Putri Askia dengan NIM 3 digit terakhir 001 dari program studi teknologi rekayasa otomasi. Nah, jadi kita sampai ke pembahasan yaitu Create App with CMake atau NAI. Nah, jadi di sini aku mau jelasin dulu nih apa sih itu CMake. Jadi CMake itu build tools yang bisa kita gunakan untuk build, testing, dan packaging yang paling banyak digunakan untuk membantu proses pengembangan aplikasi yang dibangun dengan C++. Nah, kemudian di CMake ini tuh ada toolchain namanya. Nah, toolchain adalah serangkaian alat pemrograman yang digunakan secara berurutan untuk mengubah kode sumber source code menjadi program yang dapat dijalankan atau executable program. Nah, setelah itu, di sini ada contoh toolchain pada GNU Compiler Collection GCC. Nah, untuk yang Mac ini, alat ini tuh sering dijalanin pertama kali. Nah, dia mengelola proses build dan secara internal akan memanggil GCC. Nah, sementara di sini GCC-nya itu compiler utama, secara internal GCC itu akan memanggil alat-alat berikut. Yang pertama itu ada CPP. Nah, CPP itu si preprocessor. Itu gunanya untuk memproses kode sumber seperti mengganti makro dan menyertakan file header atau pagar include. Setelah itu, untuk yang ketiga itu ada CC1 sebagai compiler. Itu menerima output dari preprocessor dan mengubahnya menjadi kode assembly. Nah, selanjutnya yang ketiga ada gas sebagai assembler, menerima kode assembly dan mengubahnya menjadi kode mesin. Object file sama dengan O. Kemudian ID di linker itu menggabungkan semua objek file dan library yang diperlukan menjadi satu program yang dapat dijalankan. Jadi program .exe atau sejenisnya. Nah, setelah itu di sini ada fungsi CMake. Jadi fungsi CMake ini tuh bukan sebagai compiler seperti GCC, tapi sebagai sistem build generator. Nah, CMake ini membaca file konfigurasinya sendiri yang paling umum adalah CMake list.txt. Itu membaca script build. Kemudian yang si Mac menghasilkan script build seperti Makefile untuk Mac atau file project untuk Visual Studio yang sesuai dengan toolchain dan sistem operasi yang akan digunakan. Nah, setelah itu di sini ada manfaat dari segi portabilitas dan fleksibilitas. Yang pertama, itu satu script untuk semua. Kita tuh hanya perlu menulis satu set file yaitu cmake.list.txt. Nah, untuk .txt ini sendiri kan udah dijelasin pada pertemuan sebelum-sebelumnya ya bahwa ini sebuah extension dari teks. Nah, setelah itu dukungan multiplatform. Nah, si Mac dapat menghasilkan build system yang benar untuk hampir semua compiler dan lingkungan pengembangan utama seperti GCC atau C Clang, Linux atau Mac OS, Visual Studio dengan Windows dan Xcode Mac OS. Nah, si Mac ini itu bertindak sebagai perantara yang memungkinkan kita untuk menggunakan satu build yang sama, namun dapat dibangun di berbagai sistem yang berbeda dengan toolchain yang berbeda pula. Nah, setelah itu kenapa sih kita harus menggunakan SIM-nya? Kenapa nggak lain? Nah, jadi yang pertama dari segi portabilitas lintas platform. Satu SIM List.txt dapat digunakan di Windows, Linux, dan Mac OS. Dan yang kedua, dari segi manajemen project modern itu, SIM itu dapat mengelola banyak file sumber, library eksternal, dan konfigurasi compiler. Yang ketiga, dari segi integrasi dengan IDE, itu didukung dengan Visual Studio Code, Celion, VS Code, Kit Creator, dan lainnya. Yang keempat, si Mac ini dapat menyederhanakan build, yaitu fungsinya ini untuk menghindari penulisan Makefile manual yang mudah salah dan sulit dipelihara. Nah, setelah itu di sini ada tata cara untuk instalasi CMake ini sendiri ya. Di sini kita bisa masuk ke cmake.org, install compiler di MSY S2, Patchman, as needed base devel, min-gw, w64 ucrt, x86, 64 toolchain. Install compilernya itu di MSY S2 Patchman, kemudian .s, .needed, min-gw ini ya teman-teman. Kemudian tambahkan extension di Visual Studio Code, yaitu CMake Tools. Nah, kemudian alur build CMake-nya itu show all command di ctrl cp. Kemudian Quick Start, beri nama projectnya bebas, pilih C++, kemudian pilih
Qtable, kemudian select all, add a new preset, create from compiler, pilih UCRT64, klik build, klik play, dan file exe berhasil dibuat. Nah, setelah ini di sini aku mau buat aplikasi kalkulator. Nah, jadi di sini aku itu mau buat sebuah aplikasi kalkulator desktop menggunakan C++ dengan antarmuka GUI. GUI. Aplikasinya ini harus ringan, mudah dibuat dan mudah dijalankan dan siap untuk saya debug selama proses development. Nah, di sini gunakan CMake sebagai sistem build dan pilih WXWidget sebagai library GUI karena ringan, cross platform dan tidak rumit untuk digunakan. Aplikasi kalkulator yang saya inginkan harus memiliki operasi dasar seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan juga operasi lanjutan seperti pangkat dan akar, persen, tanda plus minus, serta dukungan kurung. Nah, perhitungan itu harus mengikuti prioritas operasi seperti kalkulator ilmiah. Selain itu, aku tuh mau ada fitur riwayat perhitungan yang ditampilkan pada panel di samping. Nah, dari sisi tampilan, aplikasinya tuh harus langsung membuka jendela GUI tanpa konsol seperti aplikasi Windows biasa. Nah, ini mode Win32. Layout tombol boleh seperti kalkulator standar, ada display, grid, tombol angka, dan operator, serta panel untuk history. Nah, jadi di sini untuk simaknya sendiri dari sisi struktur program pisahin logik perhitungan dari tampilan GUI. Misalnya buat file terpisah main.cpp, kalkulator app.h atau .cpp, kalkulator logik .h atau .cpp. Nah, gunakan pendekatan OOP yang rapi. Nah, jadi di sini aku mau beri struktur folder proyek secara lengkap, seluruh source code dengan file terpisah sesuai struktur, cmacklist.txt yang valid dan langsung bisa digunakan tanpa perlu modifikasi, kemudian instruktur build, misalnya cmac.build dan cmac.build. Instruksi menjalankan executable di Windows, Linux, dan macOS. Instruksi debugging menggunakan VS Code maupun CLion. Penjelasan tentang bagaimana program bekerja, jika ada batasan tertentu, berikan alternatif terbaik. Nah, di sini ayo kita buat bersama. Nah, pertama-tama aku mau ngikutin arahan ini dulu ya teman-teman. Di sini aku mau download CMake-nya. Kalian bisa salin. Kemudian di sini. Nah, setelah itu tunggu dulu ya hingga loading ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian bisa klik aja langsung di sini download. Red Lilies, kemudian si Mac ini. Oh ya maaf, harusnya ini langsung teman-teman. Kalian bisa langsung ini buat yang X. Kalian pilih yang Windows X64 installer aja ya teman-teman. Setelah itu kita tunggu hingga proses instalasi selesai. Nah, jika udah install compiler di MSYS2. MSYS2. Ini kita install ya teman-teman. Kita open. Dan kita di sini aku mau kecilin dulu. Nah, di sini biar bisa ngikutin untuk arahannya. Itu kita ketik placement S magnet need dash recall min qw W64 UCRT X86 kemudian underscore 64 toolchain setelah itu kita tunggu.
kita temukan masalahnya ya teman-teman. Apa di sini ada? Kita coba tanya ke AI. Kenapa bisa seperti ini? Kita coba tanya ChatGPT. Kita salin error kode kita yang kita klik. Nah, di sini dari terus step menginstal toolchain ya seperti di MC dan beberapa paket indie seperti ini. Nah, hmm, oh ternyata ini tuh udah ya teman-teman. Jadi udah ke download semua. Jadi ada beberapa yang di skip. Oh, udah beberapa paket indie seperti GCC, Binotek, CRT, dan header sudah terpasang ya teman-teman. Jadi di sini pantas saja kalau di skip. Nah, setelah itu aku mau lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Itu kita install compiler di sini. Kita giniin lagi. Kemudian klik ketik Washman S ini dan min GW W64 UCRT X86 64 sini. Dan kita tunggu hingga proses ini selesai ya teman-teman. Nah, di sini proses with installation. Kita Y. Dan kita tunggu dulu untuk proses instalasinya. Nah, untuk menunggu ini, sambil menunggu, kita buka Visual Studio Code dulu ya teman-teman. Di sini kita bisa tambahin eh, extension di Visual Studio Code Tools. Nah, di sini kita buka Visual Studio Code, kemudian di sini ya untuk mendownload extension CMake Tools. Jadi ini ya teman-teman, CMake Tools. Nah, ini kan udah terinstall nih teman-teman. Ini kita bisa install juga yang CMake-nya. Kemudian terus ini publisher dan install. Kita tunggu hingga instalasinya selesai. Kalau balik ke sini, apakah sudah selesai? Nah, bentar lagi ini selesai ya teman-teman. Kita sambil menunggu yang ada di sini. Proses instalasi dari CMake Tools dan CMake ini. Karena mungkin ini langkahnya akan lama, jadi aku mau skip dulu ya teman-teman.
Nah, jadi untuk tahap instalasinya di sini tuh udah selesai teman-teman. Kemudian aku mau langsung ke Visual Studio Code. Nah, jadi di sini aku udah punya program sederhana atau program tanggal kalkulator gitu teman-teman untuk demo project pada pembahasan video ke-13 kali ini dengan menggunakan CMake, kemudian C++, dan uh, Run Code Runner. Nah, jadi di sini sudah aku bikin programnya teman-teman. Jangan lupa kita untuk menambahkan library. Untuk library yang kita butuhin di sini ada 4. Windows.h, string, ssstream, dan iomanip. Nah, di sini ada window class. Jadi, yang udah dijelasin pada video sebelum-sebelumnya, jendela class ini ada di sini. Kemudian ada calculator state. Di sini kita menggunakan beberapa tipe data seperti double, karakter, dan boolean. Boolean ini sendiri untuk menentukan nilai benar dan salah ya teman-teman. Kemudian di sini selanjutnya ada function declaration. Nah, di sini ada update display, proses number, proses operator, proses equals, clear, decimal, dan kemudian get display text menampilkan display dari teks ini. Nah, setelah itu ini untuk programnya seperti ini ya, cukup panjang juga teman-teman karena kita akan membuat sebuah aplikasi ya teman-teman menggunakan tools yang kita sebut tadi itu CMake dengan bahasa pemrograman C++. Nah, di sini kita bisa langsung coba aja. Untuk mencobanya kalian bisa di sini teman-teman di bagian yang main.cpp. Kalian bisa run kode. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Misal di sini aku mau coba 8.000 ditambah 2.000 sama dengan 10.000. Seperti ini ya teman-teman. Setelah itu, bagaimana sih cara membuat yang tadi displaynya itu menjadi aplikasi? Kalian bisa klik aja di sini pada bagian build. Nah, setelah itu, pilih di bagian ini, GCC 15. Tunggu hingga proses ini selesai ya teman-teman. Jadi di sini lagi proses membuat suatu aplikasi itu sendiri. Nah, ini build finish with access code. Kita klik enter. Apakah ini sudah selesai? Nah, di sini ada si out ini sendiri. Di sini ada yang CMake. Kemudian CMake file, install CMake, CMake cocok. Kemudian habis itu di sini make file yang ini ya teman-teman. Nah, do you want to install the command make file tools extension? Kalian bisa install aja make file tools. Oh ya, nggak usah teman-teman. Sini kita langsung aja. Setelah itu, untuk prosesnya itu nanti dia akan berbentuk sebuah aplikasi ya. Kita di build dulu. Build target called driver build complete. Jadi nanti ketika kita build ini, itu tuh nanti bakal muncul aplikasi seperti ini ya teman-teman. Kita bisa ya salin aja di sini pada Google. Di build dokumen kuliah, kita cek aja di bagian sini. Live. Nah, di sini nanti akan berbentuk seperti ini, kalkulator X ya teman-teman. Nah, aplikasinya akan seperti ini. Ketika kita build program tersebut. Nah, aplikasi ini nanti akan muncul di drive di penyimpanan kalian pada device kalian masing-masing. Jadi seperti itu teman-teman.
Jadi kurang lebih penjelasan saya pada video kali ini. Kalau misal kalian ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan pada kolom komentar ya teman-teman. Sekian video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. See you in the next video.